Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi di Omega Trader System. Hari ini aku mau membahas mengenai saham karya bersama Anugrah Tbk atau Kebak. Nah, aku mau fokus menjelaskan ke kalian mengenai saham ini. Saham ini adalah saham yang cukup berbahaya bagi para trader saham, apalagi untuk para trader yang ingin mengambil keuntungan dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang mungkin cukup besar gitu. Jadi saham ini merupakan saham yang paling sering untuk dimanipulasi ataupun dimonopoli oleh para pelaku-pelaku penggoreng saham, yang dimana para pelaku penggoreng saham ini sangat rutin setiap harinya bermain di saham karya bersama Anugrah Tbk ini. Jadi saya berharap Anda harus berhati-hati ketika membeli saham Kebak ini. Kenapa demikian? Karena pada saat saya membeli saham karya bersama Anugrah Tbk ini, saham diawali dengan permintaan lot yang cukup besar, di mana permintaan lot itu sampai dengan 2 juta lot, sampai diikuti dengan angka-angka permintaan selanjutnya gitu. Tetapi tiba-tiba permintaan lot itu bisa menghilang secara mendadak dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang sangat besar gitu ya. Hal tersebut merupakan salah satu ciri-ciri dari para penggoreng saham. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam membeli saham karya bersama Anugrah ini. Kenapa harus demikian? Karena saham karya bersama Anugrah ini merupakan saham dengan market cap yang cukup kecil gitu, yaitu hanya 407,55 miliar rupiah dengan volume transaksi yang sebesar 924 juta volume lot, atau hampir 1 miliar volume, dimana dengan volume sebesar ini hampir menyamai seperti saham-saham harga saham blue chip gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Kebak, sekali lagi saya menyarankan untuk harus berhati-hati, karena ini adalah ciri-ciri saham yang sering dimonopoli ataupun dipermainkan oleh para bandar dengan modal besar untuk meyakinkan para investor-investor lain untuk membeli saham ini, seolah-olah saham ini mengalami kenaikan harga yang perlahan naik setiap menitnya gitu. Tetapi tiba-tiba bisa menghilang dalam waktu sekejap, bahkan bisa langsung turun dalam waktu sekejap. Seperti contoh untuk pada saat tanggal 24 November ini, harga sahamnya itu melesat di harga sekitar 58 hingga 59 hingga 60 gitu kan. Jadi tiba-tiba harga itu bisa langsung jatuh ke 56 gitu. Apakah saham karya bersama Anugrah ini bisa saja naik di atas 56 rupiah gitu, mencapai 100 rupiah atau lebih? Tentu saja hal itu bisa saja, tetapi hal ini akan sangat berbahaya bagi para trader yang mengharapkan keuntungan besar tetapi memiliki modal yang kecil gitu. Jadi hati-hati untuk para trader, karena saham ini adalah saham yang memang saham idaman bagi para pelaku penggoreng saham. Seharusnya jika Anda ingin mengambil keuntungan dari saham ini, sebaiknya saya menyarankan Anda untuk tidak membeli saham ini. Lebih baik Anda membeli saham properti yang lain dengan market cap yang jauh lebih besar dibandingkan dengan saham karya bersama Anugrah Tbk ini. Karena apa? Karena masih banyak yang lain, yaitu saham-saham properti yang lain seperti saham PT
terus bekerja keras agar kinerjanya itu dapat dipercaya oleh para investor dan mengambil hati para investor serta para pelaku saham yang lainnya gitu. Jadi seharusnya apa yang harus Anda lakukan jika Anda telah terjebak di dalam pembelian harga yang tinggi kemudian jatuh di harga yang rendah saat ini? Seperti contoh misalnya Anda mungkin pernah membeli saham kebak ini di harga 300-an ataupun harga 200-an. Saran saya, jika Anda belum menjualnya, biarkan saja dulu sampai harga sahamnya naik. Karena apa? Karena kemungkinan besar juga saham Karya Bersama Anugerah ini akan juga kembali naik, di mana masa-masa perbaikan setelah pasca pandemi COVID-19 ini, kemungkinan besar saham-saham properti ini akan naik. Tetapi untuk khusus di saham kebak yang sering digoreng para pelaku banda-banda besar, para pelaku penggoreng saham, sebaiknya Anda biarkan saja saham-saham tersebut yang sudah terlanjur jatuh di angka sekitar 50-an ataupun 60-an seperti saat ini. Karena jika pun Anda jual, maka Anda akan sangat rugi besar, di mana Anda akan kehilangan uang Anda dalam jumlah yang besar gitu. Jadi sebaiknya Anda biarkan saja dan Anda lupakan, dan Anda bisa memonitornya kembali di tahun depan ataupun beberapa bulan ke depan, karena bisa saja harga saham dari perusahaan ini akan naik kembali gitu. Kemudian jika kita lihat juga dari berita-berita yang ada, sebaiknya Anda harus berhati-hati lagi dengan saham-saham yang memiliki ciri-ciri seperti ini gitu kan, dengan market cap yang kecil, kemudian dengan volume share yang besar, kemudian juga dengan perbedaan harga yang cukup drastis gitu, dimana bid lot ataupun ask-nya itu, permintaan dan penawarannya itu kadang tidak seimbang gitu, tiba-tiba mengalami perubahan permintaan dalam jumlah yang besar, dan bahkan bisa permintaan itu bisa menghilang juga dalam waktu yang singkat gitu. Jadi sekali lagi, daripada Anda membeli saham kebak ini, lebih baik Anda membeli saham-saham yang memang sudah terjamin gitu, seperti di saham LQ45 gitu. Dan saya menyarankan Anda sebaiknya Anda membeli saham-saham di Liquid 45 gitu, dimana saham-saham yang saya rekomendasikan tersebut adalah seperti saham-saham yang memberikan dividen yang besar, yaitu seperti Bank BRI, kemudian juga ada HM Sempurna, kemudian juga ada Indofood Sukses Makmur Tbk, kemudian juga ada saham-saham yang lainnya seperti Unilever. Tentunya Unilever cukup layak untuk kita koleksi sahamnya, dimana dengan market cap yang sudah 299 triliun, yang merupakan market cap yang cukup besar dan bahkan sangat besar. Dan juga perusahaan ini sering membagikan dividen setiap tahunnya gitu kan. Setiap tahunnya Unilever membagikan dividen sebanyak 2 kali setahun gitu. Sehingga saham Unilever ini ya cukup baik untuk kita koleksi gitu dalam jangka waktu yang panjang tentunya. Dan saya menyarankan Anda, jika Anda ingin investasi, itu investasilah dalam jangka waktu yang panjang gitu. Karena investasi dalam jangka waktu yang panjang itu, maka Anda akan berhasil mendapatkan keuntungan yang maksimal pula gitu kan. Karena selain Anda mendapatkan keuntungan dividen, Anda juga akan mendapatkan keuntungan dari capital gain, yaitu perbedaan harga dari harga beli dan harga jual pada saat tahun-tahun yang akan datang gitu. Dan saya untuk saat ini sedang mengoleksi saham Unilever, dan alhamdulillah sudah beberapa lot yang saya koleksi, dan seterusnya setiap bulannya akan saya terus beli sampai hingga 10 tahun yang akan datang gitu. Kemudian juga kita kembali lagi fokus ke saham kebak tadi, di mana saham kebak itu adalah saham yang sangat riskan bagi para pelaku investor, di mana saham tersebut lebih baik tidak Anda ikuti ataupun lebih baik harus Anda jauhi untuk sementara ini,
dan berfokus pada jenis investasi yang lebih aman gitu. Jadi hanya itu saja analisa saya mengenai saham Karya Bersama Anugrah itu, dengan kesimpulan untuk video kali ini adalah yang pertama, hindari saham-saham seperti ini, yaitu dengan market cap yang kecil, kemudian dengan volume yang besar, kemudian dengan harga permintaan ataupun jumlah lot penawaran yang sangat berbeda atau tidak seimbang. Kemudian yang ketiga adalah saham-saham yang baru IPO ini cukup riskan untuk dimonopoli oleh para penggoreng saham. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah saham ini adalah saham baru, sehingga saham yang baru berkembang ini kemungkinan masih dalam pergejolakan yang kurang stabil, apalagi di dalam kondisi yang merupakan kondisi pandemi yang COVID-19 ini yang cukup memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Sebaiknya Anda jauhi dulu jenis-jenis saham seperti ini. Kemudian daripada Anda fokus mencari perusahaan-perusahaan dengan harga saham yang murah tetapi fundamental dan teknikalnya itu kurang bagus, lebih baik Anda fokus saja di investasi saham yang sudah terjamin, seperti saham-saham blue chip, yaitu seperti saham Bank BCA, kemudian ada Unilever, kemudian itu ada Bank BRI, Sharon Popan, dan lain-lainnya. Karena apa? Karena saham itu lebih layak untuk kita koleksi dibandingkan kita menginvestasikan uang kita di jenis-jenis perusahaan-perusahaan yang kurang baik seperti Karya Bersama Anugrah Tbk ini. Kemudian yang paling penting adalah jangan fokus dengan harga saham yang murah gitu, apalagi dengan perusahaan-perusahaan yang baru dan dengan market cap yang kecil. Meskipun fundamentalnya bagus seperti saham Karya Bersama Anugrah ini, meskipun fundamentalnya bagus dan status sahamnya ini baik, belum tentu hal ini dapat menjamin aset ataupun kinerja dari perusahaan ini gitu. Karena tetap yang menentukan baik dan buruknya itu dalam suatu perusahaan itu adalah ada dua hal. Pertama adalah tentunya kinerja dan manajemen suatu perusahaan. Yang kedua adalah sentimen pasar ataupun keyakinan pasar, ataupun juga dengan sebutannya adalah keyakinan para investor terhadap suatu perusahaan tersebut gitu. Jadi jika fundamentalnya buruk tetapi pasarnya itu memiliki keyakinan akan perusahaan tersebut, bisa saja perusahaan tersebut akan bangkit. Akan tetapi meskipun kinerjanya bagus tetapi pasar tidak mendukung untuk memberikan kepercayaannya kepada perusahaan tersebut, tentu saja hal itu akan menyulitkan perusahaan untuk melakukan ekspansi dan ujung-ujungnya akan mengurangi kinerja perusahaan. Nah, sehingga intinya itu adalah bagaimana kita dapat menemukan perusahaan yang dengan kinerjanya bagus, kemudian memiliki kepercayaan dari